Dalil ini namanya dalil. Dalil itu orang tempatnya yang tahu wilayah itu. Diarahkan ke tempat satu rumah, ya, nggak tahu ternyata itu rumahnya polisi. Tapi saya nggak dikasih tahu, ya. Begitu ketok, wah bener itu, yang keluar tuh nggak pakai baju, wah, telanjang itu cuman pakai celana doang, pakai celana panjang, marah-marah. Apa-apaan ini ketuk-ketuk pintu, ini jam istirahat kok ketuk-ketuk pintu, nggak punya adab loh. Masya Allah, saya betul-betul, wah gini ya, saya belum tahu kalau itu polisi, ya. Sebab dalil nggak ngasih tahu bahwa itu rumahnya polisi. Wah, enggak benar juga itu dalil tuh. Saya ditipu juga akhirnya. Akhirnya saya dimarah anggota coba. Kapolda dimarah anggota tuh Pak Ismaili, ya. Hati-hati anak buah tuh ya. Tapi ya saya nggak apa-apa, karena ini ujian, karena Nabi pun begitu. Nabi pun begitu. Jadi kalau ada yang marah-marah, itu sebagian daripada kelengkapan berarti dakwanya matang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kedengaran. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Malam hari ini kita semua yang hadir di tempat Pondok Pesantren An-Nur yang berkah barokah, Masya Allah, telah diberikan rahmat dan karunia Allah, insya Allah semua dalam keadaan beriman, Islam, sehat walafiat. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita cintai, kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Wahid selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nur beserta keluarga besarnya dan para santri yang hadir di sini. Kami merasa berterima kasih kepada Pak Kiai telah diundang datang ke tempat yang indah ini, Masya Allah. Kalau Pak Kiai nggak ngundang kami nggak sampai di sini. Allahu Akbar. Saya pun tidak sendirian Pak Kiai, Masya Allah. Saya ingin memperkenalkan juga ini teman-teman saya, ada 5 dengan saya, jadi 4 orang lagi. Silakan ke depan Pak Edi Cahyo. Bisa dekat Pak Kiai. Ini di situ. Itu. Beliau ini Jenderal TNI Angkatan Laut, silakan Pak. Ya, pangkatnya bintang 2. Ya, Laksamana Muda Edi Cahyo. Selanjutnya dari Angkatan Darat juga ada, ya, Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat Kun Priyabodo, Masya Allah. Ya. Ini mau-maunya pakai pakaian begini nih, purnawirawan. Allahu Akbar. Dan Angkatan Udara pun ada, ya, Kolonel TNI Angkatan Udara Bambang Suhardiman. Allahu Akbar. Kemudian kami juga membawa satu guru kita, Ustadz Muhammad Sulhan. Oh lagi dari belakang, Masya Allah. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Ubaidillah Akhror dari Temboro, Pondok Pesantren Al-Fatah beserta rombongan. Yang saya hormati juga, yang saya muliakan
eh, Bapak Kiai Haji Halimi dari Besuki, selamat datang juga jauh-jauh dari Besuki, Masya Allah. Saudara Pak, Alhamdulillah, saudara Bapak banyak sekali. Tadi saya ketemu Bapak, saudaranya yang di ini, Alhamdulillah. Kemudian tidak kalah pentingnya di sini para habaib, wabil khusus Habib Abu Bakar, Masya Allah, para guru-guru kita, para kiai yang saya belum kenal satu persatu sehingga tidak bisa saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Ya, hormat kami kepada para guru-guru kita, para kiai, dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Di sini juga ada Kapolres tapi diwakili Kapolsek, Pak Iswahyudi. Mungkin juga ada Pak Camat kali ya, atau Pak Dan Ramil, dan anggota kita banyak di luar, Masya Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kami merasa betah, berbahagia, gembira bisa bertemu dengan jamaah, khususnya sekeliling pondok pesantren An-Nur, Masya Allah. Saya diminta untuk bicara maulid. Wah, ini porsi saya, nanti saya serahkan Pak Gusbed. Mungkin saya akan bercerita saja tentang kenapa sih polisi mau-maunya begini, ya, jenderal maunya kayak gini nih, ya. Saya kira mereka pasti ingin tahu nih, ya. Allahu Akbar. Nah, ini memang sudah menjadi ketetapan Allah, saya kira ya. Semua yang terjadi di dunia ini adalah ya kehendak Allah SWT, ya, insyaallah. Bapak yang hadir di depan kami ini dan ibu-ibu yang di belakang, Masya Allah, hidup ini tidak lama. Allah Maha Kuasa. Kami manusia ini tidak punya kekuasaan apa-apa. Allah Maha menghidupkan. Kami ini dihidupkan oleh Allah. Nanti juga ya, Allah Maha mematikan. Kita juga dimatikan oleh Allah. Allah Maha mulia. Kita makhluk ciptaan Allah ini hina sebenarnya. Ya. Allah Maha Maha hebat ya. Kita ini miskin, fakir. Allah Maha kaya. Ya. Kita miskin. Semua yang ada di diri kita itu ternyata titipan Allah, miliknya Allah. Rumah kita, mobil kita, sawah kita, ya, ternyata miliknya Allah, cuma dititip doang. Rumah kita sewaktu-waktu diambil oleh Allah dengan paksa pun kita nggak bisa apa-apa. Misalnya kemarin beberapa rumah kena banjir, angin puting beliung, kebakaran, habis. Jadi kita ini sebenarnya miskin, cuman diuji oleh Allah, dikasih harta. Nah, hidup yang singkat ini ya, 100 tahun yang lalu kita nggak sampai 100 tahun juga sudah nggak ada juga. Berarti singkat ya. Tahun 10 tahun yang lalu saya masih aktif. Sekarang sudah pensiun, nggak berasa ya. Nah, demikian juga teman-teman saya dari Jakarta ya. Mereka kok mau-maunya begini, ini kenapa nih? Yang jelas kami ini pernah dikasih amanah oleh Allah. Cuman merasa bahwa amanah itu berat. Ya. Kadang-kadang kita juga manusia ini suka lupa, lalai, ketakutan. Apakah saya sudah menjalankan amanah dengan benar? Sehingga kami ini betul-betul ya, mantan-mantan pejabat ini, mantan-mantan umaro yang sudah sadar. Ketawa ya, memang betul ya. Ya, hidup yang singkat ini Masya Allah penuh masalah
Orang kaya juga masalah. Ada yang bilang ingin bahagia harus kaya dulu. Ternyata korun kaya bermasalah. Ada yang bilang ingin bahagia harus punya pangkat jabatan kekuasaan, bisa nangkap orang. Ya, Fir'aun dikasih kekuasaan dibinasakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, ada satu kaum namanya kaum Madian. Ya. Kaum Madian ini mengatakan kalau ingin bahagia, hidupkan perekonomian, perdagangan. Ekonomi maju, perdagangan baju, dipakai maksiat, gak mau beriman kepada Allah, dibinasakan. Ada yang bilang kalau ingin bahagia, buat pertanian, hidupkan pertanian. Ya. Hidupkan pertanian, itu kaum Saba. Ya, kaum Saba. Ternyata pertanian bagus, bahkan itu kalau orang bawa ember atau keranjang kosong masuk ke kebun itu, jatuh sendiri buah itu sampai penuh, ya, keluar lagi. Tapi tidak mau beriman kepada Allah, dibinasakan oleh Allah. Jadi hidup ini masalah. Masya Allah. Orang kota juga punya masalah, orang desa juga punya masalah. Orang belum nikah, belum kawin bermasalah. Sudah kawin masalah juga. Ya. Belum punya anak masalah, sudah punya anak masalah juga. Jadi gimana ini hidup di masalah-masalah terus? Ya. Itu di kita ini ya, prajurit juga punya masalah, jenderal ternyata bermasalah juga. Ya, ini ya. Jadi hidup ini masalah semua. Apa yang nggak masalah? Ya. Tapi kita semua ingin bahagia dunia akhirat. Ya, maka Allah sayang sama hambanya. Allah turunkan nabi-nabi. Ya, terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Banyak nabi itu 124.000. Ya. Dan Allah turunkan nabi ini untuk memberitahu manusia kalau ingin bahagia, ya, ikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diturunkan oleh Allah di muka bumi ini tidak membawa emas, enggak. Tidak membawa harta, enggak, ya. Tidak membawa berlian, enggak, ya. Tidak membawa senjata, enggak juga. Apa yang dibawa? Agama. Maka barang siapa, ya, yang mengikuti gaya hidupnya Nabi kita Muhammad SAW, amalkan agama yang sempurna, orang miskin bisa bahagia. Ya, orang kaya bisa mengikuti gaya hidupnya Nabi kita Muhammad SAW, orang kaya bisa bahagia. Ya, polisi, ya, seperti ini tentara, TNI, Polri ini, darat, laut, udara, polisi, ingin bahagia, amalkan agama yang sempurna. Hari ini kami berempat ini dalam rangka mengamalkan agama. Jadi jangan kaget kalau nanti kita pakai begini-begini terus disuruh ke depan jadi imam. Ya. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran dengan baik, masih ada yang bagus, beritahu bahwa kami masih belajar. Baju ini itu sunnah. Ya, kalau nunggu punya ilmu dulu, kapan sunnahnya, nanti mati nggak sunnah-sunnah. Betul nggak? Makanya jangan malu pakai gini-gini ini. Sebab Allah turunkan satu surat, satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Hai Muhammad, katakan kepada hambaku, jika dia mencintai aku, kata Allah, maka ikutin aku. Disuruh kita ngikutin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah lanjutkan lagi, maka aku akan mencintainya dan aku akan menghapuskan dosa-dosanya. Loh, siapa yang nggak mau dicintai oleh Allah? Dan siapa yang tidak mau dihapuskan dosa-dosanya? Ternyata Allah Maha Pengampun, ya. Dosa sebesar setinggi langit itu kalau ditumpuk-tumpuk dosa kita ada selangit-langit itu. Tapi kalau kita tobat diampuni oleh Allah. Maka setan dan iblis kecewa, pucat dia.
1 tahun ku goda-goda, dia minta ampun, Allah ampuni. Allah. Maka kita ini yang berempat nih Pak, sedang dalam rangka minta ampun kepada Allah. Doain Pak ya. Ya, saya di sini duduk sini bukan kiai Pak, bukan ulama, tapi mantan umaro yang sudah sadar. Alhamdulillah, mengapa kok kita pakai gini nih ya? Ketika saya dikasih amanah oleh Allah menjabat sebagai Wakapolda Riau, ketika itu pangkat saya masih kombes atau kolonel kalau di TNI itu, ya dikasih amanah Wakapolda Riau. Saya sholat subuh itu keliling karena saya ingin bersilaturahim dengan orang-orang yang beriman. Kata ulama, ya, orang beriman tuh pantun kalau mau ketemu pada saat subuh itu. Oh gitu ya Pak ya, iya. Kalau mau ketemu orang Islam sholat Jumat. Iya juga ya, orang Islam hari Jumat tuh banyak tuh. Tapi orang beriman katanya subuh. Nah, waktu saya jabat Wakapolda itu saya sholat keliling terus, ketemu orang-orang beriman. Mudah-mudahan saya ikut beriman gitu kan. Ternyata alhamdulillah Pak, ya ketemu dengan orang-orang beriman ini, masya Allah. Ya, ada yang begini, tapi hati mereka mulia. Nah, saya melihat anak buah saya waktu itu di kepolisian jarang juga yang sholat bener-bener sholat begitu, kadang-kadang lewat masbuk gitu kan. Saya nanya sama staf ya, dari Intel, kira-kira ini pejabat saya semua ini bagaimana sholatnya begitu, sebab nanti saya akan ditanya oleh Allah. Kata Allah, hei Anton Bahrul Alam, kamu saya kasih pangkat kolonel kombes tuh ya, tugasmu apa untuk aku, kata Allah. Sementara aku perintahkan sholat, yang sholat kamu sendirian. Apa gunanya pangkatmu itu kan? Terpikir dalam benak saya, pasti saya ditanya ini dengan pangkat amanah ini. Akhirnya saya setiap subuh itu saya datengin pejabat-pejabat utama saya ya, baik itu direktur, para kepala biro ya, terutama yang nggak pernah ke masjid. Datang enak-enak aja, nggak usah dimarah-marah. Begitu masuk siap gerak, gitu kan? Saya bilang besok subuh nih saya mau keliling, nggak ada temen, mau nggak nemenin saya? Siap, mau. Jadi kalau jadi pejabat itu ngajak orang taat kepada Allah enak, nggak perlu marah-marah. Ini yang masih pejabat nih Pak Iswayudi, Iswayudi nih. Jangan sampai pangkat jabatan itu nggak dipakai untuk ngajak orang sholat. Apalagi polisi yang di luar itu, ya, itu kalau dia pakaian dinas datang kepada pemuda-pemuda lagi main gaplek kan, dia datang senyum-senyum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah adzan, saya nggak punya teman, temani saya dong sholat. Mau pasti itu. Maka jangan sampai nggak digunakan pangkatmu itu. Ya. Kita ini ternyata nanti dihisap itu. Nah maka masya Allah, akhirnya subuh itu orang yang nggak pernah sholat ikut saya bikin 3 bulan dampingin saya. Karena kalau cuma sehari 2 hari, besok juga nggak sholat lagi tuh. Ya 4-5 orang tuh yang jarang sholat katanya nggak pernah ke masjid. Nah, selama 3 bulan dampingin saya setiap subuh. Nah suatu saat sudah 3 bulan, jalan 4 bulan lah, saya tinggal duluan. Lalu siangnya saya ketemu, wah minta maaf tadi saya tinggal. Lalu kamu sholat di mana? Akhirnya kita sholat berjamaah Pak di masjid ini. Alhamdulillah. Besok-besok lagi kita cek lagi, sudah ke masjid. Alhamdulillah. Begitu kalau jadi pejabat. Ini mana ada Pak Camat, Pak Bupati ya, siapa lagi, para Kapolres ya, para Kapolda, manfaatkan itu jabatan itu. Sebab sayang orang yang menjabat ini dikasih kewenangan di dunia itu sedang diuji sebenarnya. Suatu saat saya berkunjung ke salah satu provinsi, ketemu gubernur. Saya tidak sebut nama gubernurnya,
Gubernurnya masih muda. Begitu saya datang tuh tangan saya dicium, padahal gubernur itu, ya. Tapi dia curhat sama saya, Pak Anton, saya itu kok mimpi terus, mimpinya itu aja. Mimpi apa sih Pak Gubernur? Di dalam neraka itu saya lihat para pejabat, katanya. Oh. Ini nggak buka rahasia loh ya, yang jadi pejabat jangan takut loh ya. Nah, tiap hari saya mimpi seperti itu. Lalu saya berpikir, ada nggak yang kaitannya dengan mimpinya Pak Gubernur ini? Ternyata ada satu hadis Rasulullah saya dapatkan. Hadis itu mengatakan begini, sesungguhnya jabatan itu adalah sebuah amanah dari Allah yang nanti banyak orang bersedih dan menyesal di kemudian hari. Kata-kata yang nanti banyak orang bersedih dan menyesal di kemudian hari, itulah banyak orang dikasih jabatan, dikasih amanah, dia tidak amanah. Ya. Sebab orang yang ambisi ini Allah nggak bantu dia. Dia mau amanah nggak bisa karena ada sifat ambisi. Allah palingkan. Makanya jangan ambisi. Kalau ambisi Allah tinggalin. Allah mau orang yang bersih hatinya, rendah hati, tawatu, kayak pimpinan pondok pesantren kita Pak Kiai Abdul Aziz duduk di sini nggak mau. Itu tanda-tanda orang tawatu tuh. Ya. Abdul Wahid ya, Masya Allah salah. Ada beliaunya. Wah. Ini tanda-tanda orang tawatu. Orang tawatu tuh nggak mau terkenal. Ya. Dipuji pun nggak merasa bangga. Dihina, dicaci maki nggak marah juga. Inilah ya. Kalau sudah sampai ke situ, Masya Allah, kita mesti belajar sama guru kita. Insya Allah. Nah kemudian akhirnya saya kirimlah 3 anggota Intel, karena jamaah itu waktu dulu saya nggak tahu itu jamaah tablik, cuman jamaah saja. Ada 8-10 orang, mereka habis sholat subuh langsung kumpul begini. Lalu satu mimpin. Lalu saya ini habis subuh mau pulang tapi nggak enak. Soalnya jabatan Wakapolda. Kalau pergi dibilang ini apa nih, Wakapolda masa nggak hormat sama apa jamaah kan gitu. Duduk takut materinya keseret-seret begitu. Ya betul ya Pak Wahyudi. Kalau ada pengajian takut ya. Banyak yang takut ya. Selamat datang Pak Dan Ramil. Takut nggak Pak Dan Ramil? Tidak, ya, alhamdulillah ya. Dulu kita masih mengerti-ngerti apa ini aliran teroris, apa aliran sesat begitu loh. Ya. Karena kan kita masih asing. Jadi yang benar itu sudah lama hilang. Begitu yang benar datang aneh. Nah akhirnya apa? Saya kirim 3 anggota Intel. Kan saya punya anggota intelijen. Saya bilang kamu pakai ulama, ya, pakai putih-putih seperti mereka, gabung. Ya, jangan bilang dari Intel, ya, bilang mau cari ilmu. 3 hari ikut dia. 3 hari kemudian laporan ke saya. Laporannya begini, Pak, ini jamaah ini bagus katanya. Tidak ada yang menyimpang. Semua dia itu amalkan apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Di situ belajar cara makannya Nabi bersama sahabat, ya. Cara tidurnya Nabi dengan sahabat itu bagaimana, diajarin semua Pak. Oh gitu ya. Ya. Kemudian kalau mau pakai sepatu bagaimana, diajarin semua. Cara tidurnya Nabi bagaimana, diajarin. Cara masuk WC bagaimana, diajarin semua. Ya. Terus malamnya bangun malam jam 2. Kami nggak biasa bangun malam jam 2, akhirnya ikut jam 2 Pak katanya. Syukur loh saya bilang. Nah, akhirnya apa? Ikutlah tahajud. Pertama sholat itu dulu, tobat katanya. Habis tobat kan sudah bersih Pak, udah bersih dosa, lah baru tahajud. Nah, habis tahajud tasbih, lanjut tasbih. Kemudian hajat, karena kita punya hajat katanya. Oh begitu, iya. Nah nanti habis sholat subuh itu ada majelis ilmu. Wih, hebat. Itu
itu menghadiri majelis ilmu itu kalau orang tahu pahalanya, saya bilang, kebetulan saya lagi belajar juga agama itu ya, itu kalau orang tahu itu toko-toko itu ditutup, orang ingin duduk seperti ini. Katakanlah ini majelis ilmu, memang majelis ilmu. Bapak ini kalau tahu ditunjukkan pahalanya, ya, yang jadi presiden tuh nggak mau jadi presiden, pengen duduk di sini. Bener. Makanya saya kalau setiap hari dengar ada majelis ilmu, cepat ke sana. Pahalanya besar banget. Ya coba, begitu dia dari rumah, dihapus dosanya, ya, diangkat derajatnya tiap langkah. Kalau kecelakaan mati, syahid. Inilah taman-taman surganya Allah di dunia. Oh, ya, makanya tempat ini berkah nih Pak Kiai. Ya, di sini malaikat banyak, kalau Bapak dilihat kan, wah, soalnya nggak mau pulang. Pengen terus dengar ilmu, Masya Allah ya. Nah, saya tidak percaya lagi, walaupun mereka bilang bagus, namanya komandan kan, tidak langsung percaya dari satu sumber. Maka saya kirim lagi 3 orang, diam-diam tanpa sepengetahuan 3 orang yang pertama. Check and cross check. Bahasa Inggrisnya check and cross check. Bener nggak laporan yang pertama, yang kedua? 3 hari sama, ya, waktunya berbeda. Datang laporan lagi 3 hari selesai, saya lihat, wih, nggak ada yang menyimpang, semua sama. Mereka bilang ini bukan aliran Pak, katanya. Ini mah yang diajarkan umum-umum itu cuma diterapkan, diamalkan. Oh gitu ya. Cobalah, akhirnya karena semuanya sama, terus saya lihat anggota yang 3 itu dulu jarang sholat, kok sekarang rajin sholat ya. Curiga, saya ikutlah. Nah, akhirnya saya coba ikut sendiri. Pas kebetulan itu saya dapat amanah baru, ya, dilantik sebagai Kapolda Kalsel di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Hari pertama dilantik, hari kedua saya ikut 3 hari khuruj. Orang belum tahu mana Kapolda Kalsel. Ya, pakai begini, ikut sunahnya, diajarin mereka. Ya. Kemudian jam 5 sore itu ada program Jaula namanya. Ya, program Jaula ini ngetuk-ngetuk pintu. Maksudnya memberitahu, mengajak mereka bahwa undang mereka nanti maghrib isya itu ada pengajian. Nah, ini yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau, ya, di Taif. Di Taif itu kan keluarga Nabi semua itu, ada kurang lebih 78 rumah kalau tidak salah, diketuk oleh Nabi. Ya. Nah, ini dijalankan oleh jamaah ini, ya, tuk dari pintu ke pintu itu. Memang Nabi dulu diusir-usir. Jadi jangan kaget jamaah tabligh itu kalau diusir-usir itu, ya. Ternyata saya pun begitu. Begitu diajak sama ini dalil, ini namanya dalil. Dalil itu orang tempatnya yang tahu wilayah itu. Diarahkan ke tempat satu rumah, ya, nggak tahu ternyata itu rumahnya polisi. Tapi saya nggak dikasih tahu, ya. Begitu ketok, wah, bener itu. Yang keluar tuh nggak pakai baju, wah, telanjang itu, cuman pakai celana doang, pakai celana panjang, marah-marah. Apa-apaan ini, ngetuk-ketuk pintu, ini jam istirahat kok bentuk-bentuk pintu. Nggak punya adab loh. Masya Allah, saya betul-betul, wah, gini ya. Saya belum tahu kalau itu polisi, ya. Sebab dalil nggak ngasih tahu bahwa itu rumahnya polisi. Wah, enggak benar juga itu dalil tuh. Saya ditipu juga akhirnya. Akhirnya saya dimarah anggota, coba. Kapolda dimarah anggota itu Pak Ismayudi, ya. Hati-hati anak buah tuh, ya. Tapi ya saya nggak apa-apa, karena ini ujian, karena Nabi pun begitu. Jadi kalau ada yang marah-marah, itu sebagian daripada kelengkapan berarti dakwanya matang. Kalau dakwah nggak ada tantangan itu mah bukan dakwah, itu mah pesiar jalan-jalan, ya. Harus korban, kayak Nabi itu korban harta, korban waktu, korban tenaga, korban perasaan. Ya, habis keluar itu jauh lah, pulanglah ke masjid kan, persiapan maghrib.
Sebelum adzan tahu-tahu ada orang yang lari-lari, ya. Terus langsung cium tangan saya minta maaf. Pak, saya minta maaf. Saya anggota Bapak katanya. Masya Allah. Loh, tadi kamu yang marah-marah itu? Iya saya Pak katanya. Udah dimaafin, ya, karena kamu kan tidak tahu. Cuman sekali-sekali ini terakhir kali jangan marah orang-orang, ya, orang-orang umum. Kita kan pejabat, polisi itu kan pejabat, harus arif, bijak, ya, dalam kondisi apapun orang datang tuh terima. Tamu itu yang datang membawa rahmat Allah. Ini tamunya bukan tamu biasa-biasa, tamunya Allah. Coba, tamu yang datang itu membawa 1000 rahmat, 1000 berkah. Ini cerita mengenai tamu nih, Masya Allah. Suatu saat ada satu sahabat Rasulullah, ya, istrinya ngadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, suamiku itu kalau pulang pasti bawa tamu, aku capek katanya. Pokoknya ngadulah, aku dibikin capek, siapin ini, nggak ada pembantu dan sebagainya. Oh gitulah kata Nabi, ya. Rasulullah SAW mengatakan, baik, panggil suamimu. Dipanggillah suaminya itu. Terus istrinya pulang itu, apa ibunya pulang. Apa benar kamu suka bawa tamu ke rumah sehingga istrimu itu repot terus? Benar ya Rasulullah. Bagaimana, saya kan kangen sama mereka, saya dekat sama mereka, dan saya ingin mereka menikmati di rumah saya. Apa kata Rasulullah? Baik, kau pulang aja. Beritahu besok yang jadi tamu saya, katanya. Nabi minta jadi tamu besok. Wah, suami ini senang kali. Dia lari ke rumah, dia bilang ke istrinya, besok Rasulullah mau datang jam 10 pagi. Wah, ternyata benar. Karena Nabi yang mau datang nih, wah, makan-makan apa aja disiapin. Ya, kayak tadi kita datang tuh disiapin Pak Kiai. Wah, kira-kira kayak gitulah. Ya. Nah, udah makan semua kan. Nabi semua dihikmat lah. Nabi bisik-bisik sama suami itu tadi, yang suami ibu-ibu itu, sahabatnya. Aku nih mau pulang sekarang. Beritahu istrimu jangan ikut ngantar keluar, ya. Tapi dia suruh ngintip dari jendela. Cuman ngintip doang dari jendela. Betul, Nabi pulang diintiplah sama istri di jendela. Ternyata yang ngikutin Nabi itu macam-macam bala. Ya, ada ular kalajengking, semua bala-bala itu keluar, ya, ngikut semua Nabi. Inilah istrinya tercengang. Ya Allah, ternyata tamu ini kalau dia senang dijamu oleh tuan rumah, maka tuan rumah dosanya bersih sak bala-balanya. Mulai saat itu kata istrinya, wahai suamiku, boleh kamu bawa tamu sebanyak-banyaknya. Masya Allah, ya, itulah kira-kira, ya. Jadi tablik itu seperti itu ternyata, makanya saya ketagihan sampai sekarang, ya. Jadi bapak-bapak jangan ragu dengan tablik. Saya tahu persis, saya alami sendiri, saya juga pernah curiga dan sebagainya, ya. Alhamdulillah sampai hari ini kalau nggak masuk tablik mungkin saya nggak diundang Pak Kiai. Alhamdulillah, ini kita masih ada lagi jenderal yang banyak sudah sadar, ya. Cuman mereka ke Malaysia, ya, terus belum pulang, ya, ada masih terus, ya, masih ada yang izin kemana-mana. Biasanya saya bawa rombongan banyak, ya, karena ini tempatnya jauh, ya, dan mereka pada tidak ada. Alhamdulillah ada perwakilan 4 orang ini, lengkap, polisinya ada, udaranya ada, lautnya, darat. Nah itulah sedikit kargo jari katanya. Kargo jari cerita, ya. Nanti materi maulud itu kita serahkan Pak Kiai, insya Allah. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, ya. Sekali lagi saya minta maaf, yang baik-baiknya semua itu dari Allah, ya. Kami manusia lemah, tidak punya apa-apa, banyak dosa, ya. Terus minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Bang, selamat julus.